Edarkan pil koplo, seorang pria diamankan polisi. Evakuasi kerangka manusia di lereng Gunung Ijen. Meski terdampak pandemi, tetap merawat hewan dan siapkan spot wisata baru. Mengawali informasi yang pertama, pemirsa, seorang pria asal Desa Barurejo, Kecamatan Siliragung, Banyuwangi, digelandang pihak kepolisian lantaran nekat mengedarkan pil koplo jenis trek. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti, 1 klip isi 5 butir, serta sejumlah uang. Akibat perbuatannya, tersangka terancam kurungan 15 tahun penjara. Inilah YS 22 tahun, pria asal Dusun Kerajaan, Desa Barurejo, Kecamatan Siliragung, tak berkutik saat digelandang polisi menuju sel tahanan Mapolsek Siliragung pada Selasa 7 September 2021 lantaran kedapatan mengedar pil koplo jenis trek di wilayah setempat. Di hadapan penyidik, pemuda dengan tato di kanan ini hanya bisa pasrah seraya mengakui tindak kejahatan yang telah ia lakukan selama ini. Polisi berhasil menangkap tersangka berdasarkan informasi warga terkait adanya peredaran barang yang masuk daftar G tersebut di wilayah Siliragung. Saat dilakukan penangkapan, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 klip pil trek isi 5 butir siap edar dan uang hasil penjualan sejumlah Rp80.000. Guna penyidikan lebih lanjut, tersangka saat ini telah ditahan di ruang tahanan Mapolsek Siliragung. Ada laporan dari masyarakat, ada pemuda membeli pil trek. Setelah diselidiki dan ditemukan yang membeli, akhirnya dilidik untuk penjualnya. Ternyata penjualnya bernama inisial YSP alias DT. Ini anak Barurejo, Siliragung. Setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan, diketemukan barang bukti berupa pil trek, 1 sebat itu isi 5 butir, termasuk uang hasil penjualan sebanyak Rp80.000. Kemudian untuk terlapor ini atau penjual pil trek ini diamankan di Mapolsek Siliragung. Saat sekarang masih dalam tahanan dalam keadaan sehat. Himbauan pada warga masyarakat, utamanya pemuda untuk Kecamatan Siliragung, kami harapkan, kami sarankan jangan sampai boleh bergaul sama teman-temannya, namun jangan sampai menggunakan obat-obatan terlarang, termasuk sabu, termasuk pil trek atau yang lain-lain, yang akhirnya nanti masa depannya tidak jelas, masa depannya akan suram. Lebih baik untuk pemudanya berbuat yang positif. Silakan olahraga, silakan yang di pondok, silakan untuk belajar yang baik supaya nantinya masa depannya akan lebih baik. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman kurungan maksimal 15 tahun penjara. Sementara itu, operasi Tumpas Narkoba Semeru yang dilakukan pihak kepolisian saat ini digelar untuk menciptakan suasana kondusif di tengah masyarakat, tak terkecuali memutus rantai peredaran barang terlarang di wilayah Siliragung. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.
Sepekan setelah ditemukan kerangka manusia yang tergeletak di tebing kawasan cagar alam lereng Gunung Ijen, Banyuwangi, Jawa Timur, akhirnya berhasil dievakuasi pada Senin dini hari. Kerangka manusia tanpa identitas yang diduga berjenis kelamin perempuan ini langsung dibawa tim SAR gabungan menuju ruang jenazah RSUD Blambangan guna proses identifikasi. Tim SAR gabungan dari unsur TNI Polri, Basarnas, dan BKSDA hingga relawan harus berjibaku untuk sampai ke titik lokasi temuan kerangka manusia di kawasan cagar alam lereng Gunung Ijen, Banyuwangi ini. Meski hanya berjarak sekitar 4 km dari jalan raya utama menuju kawasan wisata Ijen, namun untuk menuju titik lokasi temuan kerangka manusia yang tergeletak di tebing ini, petugas harus melewati jalur ekstrim. Sebanyak 8 bukit dan 9 anak sungai harus dilewati agar petugas bisa sampai ke titik lokasi temuan tengkorak ini. Petugas pun harus menghabiskan waktu selama 3 hari 2 malam untuk sampai di lokasi temuan kerangka manusia ini. Setelah dilakukan olah TKP, proses evakuasi kerangka manusia ini pun segera dilakukan petugas. Di sekitar lokasi temuan kerangka, petugas hanya menemukan sepotong kain jarit dan baju yang diindikasi merupakan pakaian korban. Diduga kuat korban adalah seorang perempuan berusia lebih dari 50 tahun. Kerangka manusia yang nyaris saja tertimbun tanah di dekat pohon ini pertama kali ditemukan petugas Tapal Batas Cagar Alam dan Hutan Lindung Perhutani Banyuwangi pada tanggal 30 Agustus lalu. Oleh petugas perhutani tersebut, temuan ini langsung dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan baru berhasil terevakuasi petugas pada Senin dini hari. Guna proses identifikasi, kerangka manusia ini langsung dibawa petugas ke ruang jenazah RSUD Blambangan. Dari hasil identifikasi awal tak ditemukan adanya bekas penganiayaan di tubuh korban. Korban diduga kuat merupakan seorang warga yang tersesat saat mencari kayu bakar di kawasan hutan lindung lereng Ijen ini. Terkait dengan kasus penemuan kerangka mayat yang terjadi di wilayah Polresta Banyuwangi, khususnya di Kecamatan Licin di lereng Gunung Ijen, itu sudah dievakuasi. Kita koordinasi dengan dari Inafis Polri, Satreskrim, sudah berkoordinasi dengan BPBD dan Basarnas dan Polsek Licin melakukan evakuasi terhadap mayat tersebut, kerangka mayat tersebut. Diduga dalam perjalanan pengambilan evakuasi tersebut membutuhkan waktu sekitar 2 malam perjalanan dan alhamdulillah sudah berhasil dilakukan evakuasi dan kemudian kerangka mayat tersebut dibawa ke Rumah Sakit Blambangan, RSUD Blambangan. Setelah diletakkan di kamar mayat, kemudian dilakukan pemeriksaan, hanya tinggal tulang belulang dan baju yang terakhir dipakainya tersebut. Menurut dari keterangan pemeriksa, jenis kelamin indikasinya yaitu perempuan dan usia di atas 50 tahun. Untuk penanganan sampai dengan saat ini di RSUD Blambangan masih sampai dengan 3 hari sesuai dengan SOP-nya, menunggu kalau ada warga ataupun warga masyarakat Banyuwangi yang merasa keluarganya kehilangan seorang nenek-nenek bisa langsung ke RSUD Blambangan. Jika tidak ada, dalam waktu 3 hari tersebut segera dikebumikan. Tim Satreskrim Polresta Banyuwangi juga akan menerjunkan tim forensik guna melakukan identifikasi kerangka manusia ini. Petugas menghimbau kepada masyarakat agar segera melaporkan jika merasa kehilangan keluarganya. Jika dalam waktu 3 hari masih belum juga teridentifikasi, rencananya kerangka manusia ini akan dimakamkan di TPU tak jauh dari RSUD Blambangan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Meskipun terdampak COVID selama masa pemberlakuan PPKM Jawa Bali, tempat destinasi wisata di Banyuwangi tetap melakukan aktivitas, membersihkan tempat dan menjaga protokol kesehatan. Selain itu juga tetap memberikan makan bagi hewan-hewan yang dipelihara dan menyiapkan tempat spot di destinasi wisata yang baru. Baik pemirsa, informasi berikut sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini.
Anda dapat menyimak informasi tadi melalui sosial media Banyuwangi 1 TV. Saya Haryadi mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap jaga kesehatan, terima kasih dan sampai jumpa. Selama masa pemberlakuan PPKM Jawa Bali, sejumlah tempat destinasi wisata di Banyuwangi harus ditutup. Selama penutupan tempat destinasi ini, para pelaku wisata tetap melakukan aktivitas di dalam destinasi tersebut, mulai membersihkan sampah hingga membuat spot tempat selfie yang baru. Selain itu juga tetap melakukan penerapan protokol kesehatan dengan memberikan tanda-tanda prokes yang baru. Seperti salah satu tempat wisata kebun binatang mini di Banyuwangi yang tetap memberikan makan bagi hewan peliharaannya. Selain itu juga mendapatkan komunitas hewan seperti komunitas reptil untuk saling tukar informasi terkait hewan peliharaannya berjenis reptil. Selama masa pemberlakuan PPKM ini, kebun binatang mini Akbar Zoo ini juga tutup bagi pengunjung. Untuk Akbar Zoo selama kebijakan PPKM darurat, selama 2 bulan ini kita berbenah dari perbaikan infrastruktur, kemudian tetap perawatan satwa, kemudian ada inovasi-inovasi terbaru, yaitu ada beberapa spot menarik juga, tapi masih kita tahan, kita rahasiakan. Ketika nanti sudah boleh dibuka oleh Dinas Pariwisata ataupun pemerintah, kami akan promosikan secara umum. Tapi untuk bocorannya, sesuatu yang baru itu adalah sesuatu yang tematik dan menarik untuk anak-anak. Di sini sasarannya adalah anak-anak. Ketika anak-anak masuk ke Akbar Zoo, diharapkan anak-anak bisa berinteraksi dan mendapatkan edukasi selain mendapatkan kesenangan batin. Dengan demikian, para pengelola wisata di Banyuwangi sudah siap membuka tempat destinasi dan menerima wisatawan jika pemerintah mengakhiri masa PPKM Jawa Bali. Tentunya tetap dengan protokol kesehatan yang ketat. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.